Selamat datang di Kabar pada siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah kabar pada siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali kabar pada siang ini dengan informasi pertama. Bupati Tanah Datar Eka Putra resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 9 pejabat manajerial di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat di Gedung Indojolito, Batu Sangkar pada Jumat 10 April 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran dan penguatan struktur organisasi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Yang terhormat Bupati Sarjana Bapak Eka Putra SKN bersama dengan Wakil Bupati Tanah Datar. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Berita kedua, pada Sabtu pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, warga di kawasan Jawa Gadut, Kecamatan Pau, Kota Padang digegerkan dengan penemuan seorang pria yang diduga meninggal dunia akibat gantung diri di sebuah kamar kos. Peristiwa ini langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Pau setelah menerima laporan dari Polresta Padang. Petugas yang tiba di lokasi menemukan korban dalam kondisi tergantung di pintu kamar mandi. Korban diketahui berinisial N, berusia 23 tahun, seorang mahasiswa asal Solo Selatan. Polisi kemudian mengamankan lokasi, melakukan pendataan, serta mengumpulkan keterangan dari para saksi. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh pemilik kos setelah dihubungi pihak keluarga korban yang khawatir karena tidak mendapat kabar. Saat kamar dibuka menggunakan kunci cadangan, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Berita selanjutnya, kebakaran melanda sebuah pondok kerja tukang di kawasan Jalan Teknologi 10, Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang pada Minggu 12 April 2026 dini hari. Api dengan cepat menghanguskan bangunan sederhana tersebut dan sempat membuat warga sekitar panik. Meski menghadapi akses jalan yang sempit, petugas pemadam kebakaran bergerak cepat dan berhasil memadamkan api hanya dalam waktu 13 menit. Sehingga kebakaran tidak merambat ke rumah warga sekitarnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Berita selanjutnya, musibah kebakaran melanda satu unit rumah semi permanen di Koto Gading, Jorong, Koto Alam, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salim Pawong pada Minggu 12 April 2026 siang.
Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan berukuran 12 kali 6 meter tersebut. Rumah yang terbakar diketahui dihuni oleh 2 kepala keluarga dengan total 7 jiwa. Warga sekitar sempat berupaya membantu, namun kobaran api sulit dikendalikan sebelum akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada kondisi cuaca panas dan penggunaan instalasi listrik di rumah. Berita selanjutnya, Bupati Solo John Firman Pandu menghadiri pengukuhan pengurus DPP IKM yang dirangkaikan dengan halal bihalal keluarga besar Minang pada Sabtu 11 April 2026. Momentum ini menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, serta meneguhkan komitmen bersama dalam membangun daerah dan menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau. Semoga kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan membawa organisasi semakin maju serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Sabtu 11 April 2026, saya Andre Rosyari, Ketua Umum DPP IKM, dengan ini mengukuhkan Bapak, Ibu, Saudara sebagai pengurus DPP IKM untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Selamat bekerja. Karena Bapak Presiden titip salam dan beliau selalu melihat dan selalu memastikan bahwa masyarakat Minang tidak akan pernah berjalan sendirian. Itu yang harus diingat. Dan kita semua tahu, bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun, bencana yang menimpa sekalipun, orang Minang tidak larut dalam kesedihan yang berlama-lama. Minang bangkit, Sumatera Barat bergerak, lekas pulih lebih cepat dari yang dibayangkan. Itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Berita selanjutnya, kawasan Selasar Jalan Permindo hingga area utama Pasaraya Padang kini tampak lebih rapi dan tertib berdasarkan pantauan pada Minggu 12 April 2026. Para pedagang kaki lima mulai disiplin mematuhi aturan zonasi dan tidak lagi berjualan di bahu jalan maupun area pejalan kaki. Kondisi ini merupakan hasil dari konsistensi patroli rutin yang dilakukan Satpol PP Kota Padang dalam upaya mengembalikan fungsi fasilitas publik serta memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut. Meski masyarakat menyambut positif perubahan ini, para pedagang berharap pemerintah Kota Padang dapat segera menyediakan solusi relokasi yang layak agar aktivitas ekonomi mereka tetap berjalan dengan baik. Berita selanjutnya, seekor ular jenis piton dilaporkan masuk ke pemukiman warga di Jorong,
Mandaliko, Nagari Labuh, Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, pada Minggu 12 April 2026. Kehadiran reptil berukuran besar itu sempat membuat warga resah. Ular tersebut diketahui tengah memangsa ternak milik warga, sehingga memicu kekhawatiran akan keselamatan lingkungan sekitar. Warga pun segera melaporkan kejadian ini agar dapat segera ditangani. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap waspada, terutama di wilayah yang berdekatan dengan habitat alami satwa liar, serta segera melapor jika menemukan hewan berbahaya di sekitar pemukiman. Kali ini di Labuh. Kebetulan ularnya habis memaksa ayam warga. Ular sekarang masih di dalam kandang ayam. Itu yang di depan ini powernya itu. Sampai di lokasi. Pak tadi deh. Mana Pak? 6 ekor. Tidak yang dimakannya? Iya, 6 ekor. 6? Iya. Ular yang besar guys. Ekspektasi ular berapa ton? 10 boleh. Dua kan dua. Ini kalau bisa ramai. Oke, siapa Yus? Apa? Berita terakhir, suasana khidmat terlihat di kantor BRI wilayah Padang saat lagu Indonesia Raya diperdengarkan pada pagi hari. Seluruh karyawan dan tamu yang berada di lokasi tampak berdiri tegak dan mengikuti dengan penuh hormat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari edaran Menteri BUMN yang mewajibkan seluruh kantor dan anak perusahaan BUMN memutar lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi pada hari kerja. Melalui kebiasaan ini diharapkan dapat menanamkan nilai nasionalisme serta meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air di lingkungan kerja.
Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.